ada seseorang ya di masa Nabi SAW, Ibnu Umfuah ya. Orang ini subhanallah terkenal sekali kesolehannya di masa itu. Abu Hurairah menukil sebuah riwayat mengatakan, saya pernah duduk, saya bersama seorang dari Ansar dan satu lagi Ibnu Umfuah ini ya, duduk bertiga. Lalu Rasulullah SAW lewat di depan kami dan berkata begini, salah seorang dari kalian bertiga ini nanti akan jadi penghuni neraka yang gigi gerahamnya saja seperti gunung Uhud. Tiga-tiganya orang soleh, tiga-tiganya sahabat Nabi. Tapi Nabi bilang di depan mereka, salah seorang dari kalian aja, dari tiga orang ini ada satu orang yang nanti jadi penghuni neraka, gigi gerahamnya saja lebih besar daripada gunung Uhud. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, demi Allah semenjak itu saya ketakutan. Kenapa? Karena orang yang sebelah saya orang Ansar sangat soleh. Ibnu Umfuah ini juga adalah orang yang sangat soleh. Bahkan Ibnu Umfuah ini sangat terkenal belajar Al-Quran langsung dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW suruh belajar Al-Quran dari beliau. Banyak hafal ayat Al-Quran, banyak menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Yang terjadi, kata Abu Hurairah, berjalan waktu, orang dari Ansar ini ikut berjihad dan mati syahid. Maka tersisa saya dengan Ibnu Umfuah ini berdua saja, tinggal dua orang. Dan saya sangat yakin, waktu itu saya berpikir mungkin saya yang dimaksud Nabi SAW, karena ini orang luar biasa, hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi SAW ya. Bahkan yang terjadi adalah Nabi SAW mengutus dia menjadi da'i ke wilayah suku Hanif ya. Suku Hanifah ini sukunya Musailam Al-Kadzab, yang terkenal sebagai nabi palsu ya, di masa hidup Nabi SAW, di akhir hidup Nabi, dan di masa Abu Bakar diperangi. Maka waktu diutus menjadi da'i ke wilayah sana ya, tempatnya Musailam Al-Kadzab, kata Abu Hurairah, saya makin khawatir karena orang ini da'i ya, seorang yang sangat terkenal. Nabi gak mungkin SAW mengutus sembarangan orang. Pasti orang ini punya ilmu ya, punya iman, diutus untuk mengajarkan umat Islam, apalagi suku itu suku yang baru masuk Islam. Tapi subhanallah, Allah menunjukkan kepada Abu Hurairah, ternyata yang dimaksud bukan dia, tapi yang dimaksud adalah orang ini. Setelah tiba di wilayah suku Hanif atau suku Hanifah ini, rupanya Musailam Al-Kadzab mendengar ini adalah da'i Nabi SAW dan akan mendakwai sukunya. Sementara dia sendiri mau dijumbatkan jadi Nabi juga di sukunya. Dan karena fanatisme kesukuan, maka sukunya ini menunjuk betul, menganggap Musailam Al-Kadzab juga adalah Nabi gitu ya. Yang jelas dia menemui Ibnu Umfuah ini di luar wilayah sukunya, kemudian berbicara sama dia, negosiasi. Kalau kamu mau menyampaikan, kata Musailam Al-Kadzab, kalau kamu mau menyampaikan kepada kaumku kalau aku juga Nabi sebagaimana Muhammad Nabi, aku akan kasih apa saja yang kau mau. Mau minta harta, minta kedudukan, apa saja saya akan kasih. Ternyata subhanallah, dengan giur dengan harta dunia begini, Ibnu Umfuah akhirnya menyatakan iya. Dia akhirnya menyampaikan ke suku Hanifah kalau ternyata Muhammad SAW adalah Nabi, tidak memungkiri kenabian Nabi, tapi Musailamah juga Nabi. Dengan ini akhirnya dikasih harta yang banyak, dikasih kedudukan, dan satu suku Hanifah itu hampir semuanya itu murtad, keluar dari agama Islam dan mengatakan Musailamah Al-Kadzab juga adalah Nabi. Dan pada saat diperangi oleh pasukan muslimin yang dipimpin, yang diutus oleh Abu Bakar, maka Ibnu Umfuah termasuk terbunuh dalam keadaan murtad dari Islam. Nah, ini salah satu contoh saja teman-teman sekalian. Ternyata hafal Al-Quran saja, hafal hadis Nabi SAW, hidup di masa itu, melihat Nabi dengan mata kepala, masih bisa tergoyah. Maka bagaimana dengan kita kalau kita tidak komitmen? Bukan berarti kisah ini mengatakan, oh kalau begitu saya bisa saja juga terpengaruh, atau saya mungkin bisa seperti Ibnu Umfuah. Tidak, kita bilang diri kita seperti Abu Hurairah, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman radhiyallahu anhu majma'in, yang tetap komitmen dengan keimanannya. Karena kasus Ibnu Umfuah ini adalah satu kasus. Beberapa orang sahabat yang sempat masuk Islam kemudian mereka murtad, itu tidak dianggap sahabat, keluar dari definisi sahabat. Karena definisi sahabat adalah orang yang melihat dan bertemu dengan Nabi SAW lalu beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Kalau mereka meninggalkan maka tidak termasuk. Nah, ini kurang lebih awal kita menyampaikan tentang masalah ini.